Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran di lorong antik Kelurahan 11 Ilir, Palembang diwarnai perselisihan antar warga yang hampir menyebabkan perkelahian. Pengendara yang ditilang karena tak menggunakan helm marah pada polisi hingga menarik-narik tangan polisi yang memberi surat tilang. Polisi mengamankan seseorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membawa parang dan menakuti warga di kota Palembang. Ya, Forum Pemuda Garuda Sumsel menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi. Mereka memprotes sistem penerimaan murid baru tingkat SMA yang dinilai carut-marut. Kita membentangkan spanduk tuntutan untuk mendesak Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab atas kisruh sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SMA di Palembang. Unjuk rasa beranggapan penerimaan siswa baru menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang dianggap menyulitkan pihak sekolah. Alasannya, banyak sekolah yang tidak punya kecukupan komputer. Apalagi pengunjuk rasa menduga adanya beberapa oknum kepala sekolah untuk meloloskan siswa penerimaan siswa baru oleh beberapa oknum untuk meloloskan siswa. Kami mendapat laporan dari beberapa orang tua murid bahwasanya soal ataupun aplikasi semua dikendalikan oleh pihak dinas. Kami maklum bahwa ada hal yang unpredictable, misalnya animo masyarakat yang begitu tinggi untuk masuk ke sekolah tertentu begitu ya. Sehingga dalam bayangan kami ini akan berlangsung secara natural tapi ternyata overload. Ya, ke berita lain, polisi menangkap seorang pengedar narkoba yang kerap menyasar pemuda desa. Pelaku diduga terlibat dalam jaringan narkoba antara kabupaten. Suryadi Idrus, warga desa Tanjung Raja Utara, Kabupaten Ogan Ilir, telah lama menjadi target operasi polisi karena menjadi pengedar narkoba. Tersangka kerap menyasar pemuda yang ada desanya. Polisi menyita lebih dari 200 gram sabu-sabu, 100 butir pil ekstasi, 2 buah timbangan digital, dan sejumlah plastik klip. Ada di sebuah rumah yang sering melaksanakan kegiatan konsumsi narkoba dan juga pengedaran narkoba. Dari kegiatan itu dilakukan penyelidikan, ternyata dibuktikan memang benar ada kegiatan tersebut, sehingga berhasil kita amankan satu tersangka berinisial S dan juga beberapa barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi. Ya, hampir 2.000 koperasi merah putih siap untuk berjalan di Sumatera Selatan. Peluncuran program Koperasi Merah Putih dihadiri Menteri Koordinator Pangan dan sejumlah menteri lainnya. Peluncuran program Koperasi Merah Putih dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa, lurah dan camat dari seluruh kabupaten kota. Saat ini telah 89% terbentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Nantinya tiap-tiap Koperasi Merah Putih akan mendapatkan plafon dana senilai 3 miliar rupiah yang diyakini akan membantu perekonomian desa. Kalau koperasi berkembang, maka dia bisa mengembangkan potensi-potensi desa yang lain. Sehingga bisa satu memotong rantai pasok yang panjang. Dari produsen Jakarta, grosir, agen, baru sampai desa. Kan mahal ongkosnya, potong. 2 di desa, terkulak, ya kan, pinjol. Kemudian apalagi itu rentenir potong, karena sudah ada Kopdes, ya. Kemudian petani gampang nyalurkan hasilnya, gabah bisa diambil Kopdes, ke sektor ke. Sumatera Selatan menjadi provinsi tercepat di Sumatera dalam proses pembentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih. Sekitar 1.822 desa telah siap menjalankan Koperasi Merah Putih. Rencananya program ini akan berjalan efektif pada bulan Juli mendatang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Ya, bergeser ke berita lain, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Palembang. Saat kebakaran terjadi, beberapa penghuni terlibat perselisihan yang hampir saja menyebabkan perkelahian. Dalam hitungan menit, kobaran api menjilat habis 2 rumah kayu di pemukiman padat penduduk Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Kota Palembang pada Rabu dini hari. Selain 2 unit rumah yang ludes terbakar, 4 unit rumah lainnya juga terdampak oleh kobaran api yang besar. Sempat terjadi keributan antar warga saat proses pemadaman berlangsung dan nyaris adu jotos. Beruntung warga lainnya cepat melerai. Proses pemadaman berlangsung sulit. Hal ini dikatakan karena rumah yang terbakar berada di dalam lorong yang sempit. Api baru bisa dipadamkan dalam setengah jam. Saat ini alhamdulillah untuk api sudah berhasil dipadamkan. Tadi ada sekitar 8 unit pemadam, mobil pemadam datang kemudian dipadamkan. Alhamdulillah cepat dipadamkan. Alhamdulillah api sudah padam. Kemudian perkiraan mungkin dari konsleting ya Pak ya. Mungkin dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, selanjutnya naik sepeda motor tapi tidak menggunakan helm. Siap-siap ditilang. Tapi jangan seperti pengendara yang satu ini. Sudah salah bonceng penumpang nggak pakai helm, pengemudi motor malah memarahi polisi saat akan ditilang. Pengguna jalan merekam aksi seorang pria berbaju merah menarik tangan seorang anggota polisi lalu lintas di simpang lampu merah Patal Ilir Timur 3 Palembang. Di tengah keramaian, pria itu bahkan mencaci maki anggota polisi yang tengah bertugas. Meski mendapat perlakuan kasar, petugas nampak tenang dan tidak terpancing emosi. Usut punya usut, pengemudi sepeda motor itu terpancing emosi gara-gara hal sepele. Ia tidak terima ditilang polisi, lantaran penumpang yang diboncengnya tak mengenakan helm. Dan pada saat akan diberikan tilang, yang bersangkutan marah-marah di motornya. Nah, akhirnya anggota kami membawa untuk menepi ke dekat pos, jadi untuk lebih mudah untuk pengawasan. Tiba-tiba pada saat berjalan di depan traffic light Patal, kalau tidak salah, anggota ulangi masyarakat tersebut menarik-narik tangan anggota kami. Usai kejadian, pelaku kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Jalan MP Mangkunegara, Sako, Palembang. Definisi sudah berbuat salah, galakan dia pula. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rama Ditya Domas. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.